Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau menyoroti pemanggilan calon Menteri Prabowo. Belakangan Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sederet nama baik dari partai politik, pengusaha, kalangan profesional, serta menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo ke rumahnya di Kartanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan ini terjadi 14 Oktober dan berlanjut sampai kemarin 15 Oktober 2024. Nah, sebelum pemanggilan dilakukan, Prabowo ini sempat mengungkap niatannya kembali menugaskan menteri-menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Alasannya adalah karena kinerjanya. Katanya, Prabowo memilih menteri-menteri yang mampu memikul tugas, tanggung jawab, dan mampu berbuat terbaik untuk bangsa dan masyarakat. Nah, beberapa nama yang dipanggil tanggal 14 Oktober itu ada Yusril Iza Mahendra, Pratikno, Tito Karnavian, Budi Santoso, Erick Thohir, Fadlizon, Agus Harimurti Yudhoyono, Sri Mulyani, Veronica Tan, dan masih banyak nama lainnya. Nah, kalau di total nih ada 49 nama yang dipanggil Prabowo. Sementara yang dipanggil 15 Oktober ada sejumlah nama dari kalangan politik, profesional, atlet, ulama, bahkan artis. Di antaranya ada Bima Arya, Fahri Hamzah, Budiman Sujatmiko, Taufik Hidayat, Gus Miftah, Raffi Ahmad, dan masih banyak lainnya. Kata Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, pemanggilan ini tidak hanya untuk calon menteri, tapi ada juga pemanggilan calon menteri dan calon kepala badan. Nah, pemanggilan para tokoh yang disebut-sebut bakal jadi calon menteri ini jadi sorotan masyarakat. Beberapa pihak menerka-nerka peluang dan membicarakan kapasitas tokoh-tokoh tersebut jika menjadi menteri nantinya. Ada juga yang masih berharap Prabowo membentuk zakon kabinet. Soal ini kita mau bahas lebih dalam setelah komen netizen plus 62. Yang pertama, komentar @tkxx. Selama belum diumumkan dan dilantik, tenang aja. Tunggu aja setelah 20 Oktober. Lanjut komentar @kanxx. Pertanyaannya, dari semua yang dipanggil, berapa yang beneran bisa kerja dan sesuai bidang keahliannya? @nichxx. Banyak kandidat menteri yang bagus, tapi emang masih ada yang berupa titipan. Nah, komentar @pauxx. Ini kan sebelum tanggal 20, bisa ya berubah setelah tanggal 20, iya kan? @marxx. Banyak orang pintar Indonesiamu ini, majukanlah, kasih kesempatan. Nah, ada nih komentar @delxx. Ya, moga sukses ke depannya. Segeralah bekerja untuk rakyat kecil. Perhatikan ekonomi dari sektor paling bawah terlebih dahulu. Perkuat ekonomi dari bawah terlebih dahulu. Kami rakyat kecil sangat butuh bantuan untuk memulihkan ekonomi yang lesu. Nah, yang terakhir nih @culxx. Kalau bisa Menteri Kabinet Zakon jangan lagi dijabat atau diisi oleh para ketum partai politik agar jangan sampai terjerat kasus dan dicari KPK. Lanjut ada ex pemain bulu tangkis tunggal putra Taufik Hidayat. Kita tahu nih, Taufik Hidayat adalah peraih emas untuk Indonesia pada Olimpiade Athena 2004. Katanya dia siap membantu di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut di mana. Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan di mana pun saya siap lah. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Iya, untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga sih. Itu. Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga. Iya, ini kan ada mau pergantian ketua umum yang lama ke yang baru, karena yang lama itu kan Oktober ini habis. Insya Allah yang baru ini ketua terpilih kan Pak Fadil Imran, dan beliau juga lagi membentuk susunan struktur di PBSI ini. Mudah-mudahan dan beliau berani merubah total
dari kepelatihan, dari kepengurusannya juga nanti. Mudah-mudahan kita punya target jangka panjang itu Olimpik 2028 nanti kan. Beliau berbicara olahraga sama saya. Saya kurang tahu di mananya, nanti beliau. Kita penasaran nih komentar beberapa tokoh yang disinyalir sebagai calon menteri di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Pertama ada sosok Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani adalah perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia dan saat ini dia menjabat Menteri Keuangan. Pada 2006, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Nah, soal pemanggilan Prabowo, kita simak aja nih keterangan Sri Mulyani. Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Sebetulnya di dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden termasuk dari sisi line up kabinetnya. Itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten. Jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga Kementerian Keuangan, perkuat terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu. Ya nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu semaksimal mungkin dari kami. Dari anggarannya, dari organisasinya, dari penunjukan pejabatnya, sehingga program-program yang akan dilakukan sehingga bisa jalan secara cepat. Nah, ada nih sederet janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada masa kampanye yang hendak diwujudkan dalam pemerintahannya mendatang. Selain program makan bergizi gratis yang kita udah tahu nih ya, janji lainnya adalah meningkatkan produktivitas pertanian, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut, menaikkan gaji ASN, membangun desa, memberi BLT, dan mendirikan badan penerimaan negara. Artinya ini PR besar yang akan dihadapi Prabowo Gibran bersama para menterinya nanti. Seperti apa nih kira-kira kinerja yang dibutuhkan para menteri untuk membantu presiden berikutnya? Kita obrolkan saja bareng peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Wasisto Raharjo Jati. Pak Wasisto, kemarin kan puluhan nama ini dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto. Gimana nih Bapak melihat nama-nama tersebut? Ya, saya pikir kalau kita melihat dari pemanggilan para figur yang ke kediaman Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa secara umum Pak Prabowo ingin merangkul semua kalangan ya. Yang itu lintas latar belakang, mulai dari kalangan politisi, tokoh masyarakat, akademisi, dari kalangan minoritas, dari Indonesia Timur,
bahkan tokoh dari ormas keagamaan pun juga diundang. Artinya kalau kita lihat secara umum, Pak Prabowo ingin merangkul semua kalangan untuk bisa berkenan membantu beliau dalam pemerintahan ke depan. Pak, ini kan ada Sri Mulyani yang kabarnya diminta menjadi Menkyu, Veronica Tan yang diminta juga, terus ada Yusril Iza Mahendra juga diminta. Nah, menurut Bapak sendiri, orang-orang yang dipanggil Prabowo ini masuk kriteria zakon kabinet nggak, Pak? Atau masih sekedar memenuhi kepentingan politik aja nih, Pak? Terkait dengan figur-figur yang diundang itu memang ada yang sesuai dengan portofolio kapabilitas pengalaman yang bersangkutan di kabinet sebelumnya atau mungkin sudah mendapatkan pengakuan di instansi yang lain. Namun ada pula yang itu merupakan pertimbangan personal dari Pak Prabowo terhadap figur yang diundang tersebut. Jadi memang kita bisa melihat adanya dua faktor ini yang bisa kita jadikan acuan ya untuk melihat sebenarnya sejauh mana portofolio dari masing-masing figur dan juga pertimbangan personal dari Pak Prabowo itu saling berkelindan atau bertautan dalam mempertimbangkan suatu figur untuk bisa tepat menjadi seorang menteri di kabinet mendatang. Apakah ini zakon kabinet atau tidak? Saya pikir kalau secara empiris kan sebenarnya zakon kabinet itu adalah kabinet para ahli, kabinet para teknokrat yang itu memang sikap politiknya kan independen dan juga tidak terpengaruh dengan dunia politik praktis kan. Jadi memang yang kita lihat di sini kalau sementara ini kita bisa melihat masih dominan para politisi dari ketimbang para profesional yang itu menjadi sebenarnya faktor terpenting dalam membentuk kabinet. Jadi kalau kita lihat memang di era sekarang atau di masa penunjukan menteri oleh Pak Prabowo ini masih banyak unsur akomodasi politiknya terhadap mitra-mitra koalisinya di Pilpres tahun ini. Nah, selama ini menteri dari parpol kan mendominasi nih, Pak. Apakah ini jadi tradisi dan apa dampaknya? Dan memang kalau kita lihat tradisi seperti ini kan menjadi hal yang biasa terjadi ya, manakala koalisi pendukung capres terpilih itu didukung oleh koalisi besar, sehingga memang hal pertama yang dilakukan adalah untuk mengakomodasi atau memfasilitasi para kader dari parpol pendukung itu untuk menjadi menteri. Nah, saat ini apa aja nih Pak PR calon menteri di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Saya pikir untuk ke depan memang karena kita nanti akan melihat adanya 49 kementerian, memang ini yang menjadi semacam PR tersendiri ya. PR-nya apa? Karena kan yang kita lihat kementerian-kementerian baru ini ada yang memang pemecahan dari kementerian induk. Jadi PR utama dari mereka adalah bagaimana kemudian mereka langsung bisa mengakselerasi kinerja kementerian baru ini agar bisa langsung tune in dengan program-program Pak Prabowo. Karena saya pikir memang pemisahan kementerian baru dari kementerian induk ini itu juga tidak mudah prosesnya, dan ini membutuhkan negosiasi dan proses diskusi panjang terutama di internal birokrasi. Jadi inilah yang menjadi PR pertama bagi para menteri yang duduk nanti di kabinet baru, dan saya pikir inilah yang menjadi kendala pertama yang harus dihadapi oleh para menteri baru ini ya, supaya kabinet yang besar ini, kabinet yang banyak fungsi ini tidak lamban bekerja, karena memang disinilah yang menjadi kendala ya. Kalau misalnya banyak kementerian, banyak lembaga, itu akan berpengaruh pada inefisiensi birokrasi dan anggaran, karena di situ akan ada tambahan belanja pegawai, belanja barang jasa, yang itu juga perlu makan biaya anggaran. Dan sementara di tingkat internal pun masalah pengalian anggaran juga menjadi persoalan. Jadi inilah yang perlu kita lihat masalah-masalah pertama dalam transisi kepresidenan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Terima kasih, itu tadi peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Wasisto Raharjo Jati.
Nah, kalau dari kalangan artis ada Giring dan Yovie Widianto. Tapi ada juga papanya Rafathar dan Rayanza, yaitu Raffi Ahmad. Katanya nih, Raffi diminta membantu Prabowo di bidang generasi muda, badan kreatif, dan pekerja seni. Saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni, kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Member boyband asal Korea Selatan Jimin BTS menjadi salah satu korban penipuan komedian Lee Jin Ho. Jimin dikonfirmasi meminjamkan uang sekitar 100 juta won Korea atau setara 1,14 miliar rupiah kepada sang komedian. Namun belakangan Lee Jin Ho diduga terjerat dan kecanduan judi online. Big Hit Music mengatakan Jimin telah mengalami kerugian finansial. Sebelum terungkap kasus judi online ini, Jimin menulis surat utang dan meminjamkan sejumlah uang kepada Lee Jin Ho. Kala itu, Lee Jin Ho mengaku membutuhkan dana mendesak 100 juta won untuk 1 minggu. Meski tidak mematuhi perjanjian hutang, Jimin memberikan kelonggaran dengan menambah waktu angsuran menjadi 10 tahun. Atas kejadian ini, Lee Jin Ho mengaku memiliki banyak hutang dan mencari bantuan keuangan dari banyak orang. Tapi kabarnya ada beberapa selebritis yang berisiko menghadapi tagihan pajak karena meminjamkan uang tanpa surat perjanjian. Toei Animation mengumumkan anime One Piece akan hiatus selama 6 bulan dan akan kembali dengan episode baru April 2025. Episode baru yang dijanjikan tayang April 2025 berjudul Arc the Egghead. Meski begitu, Toei Animation akan menayangkan versi remastered Fishman Island Saga dan episode spesial ulang tahun ke-25 di tengah masa hiatus itu. Rencananya episode spesial akan tayang setiap minggunya. Lalu Log One Piece Fishman Island Saga bakal tayang mulai 27 Oktober hingga 30 Maret 2025. One Piece adalah anime adaptasi manga Eiichiro Oda yang menceritakan Luffy yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Luffy memiliki tubuh yang elastis setelah memakan buah iblis secara tidak sengaja. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan pedoman pembangunan keuangan hijau. Demi mendorong pembangunan, ada 19 langkah yang menjadi poin utama. Tiongkok fokus pengembangan hijau dari industri utama, melindungi dan merestorasi lingkungan ekologis. Tiongkok juga berencana menciptakan perpustakaan proyek untuk pembangunan yang indah dan tepat secara keuangan. Inovasi produk keuangan hijau seperti proyek perlindungan ekologis dan lingkungan hidup regional, pengembangan pasar karbon dan konsumsi hijau. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Semarang, Jawa Tengah. PT KAI Daop 4 Semarang menyiagakan 16 pompa air di Stasiun Tawang, Bank Jateng untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda kawasan itu. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo menjelaskan pompa-pompa itu dipasang di 3 zona strategis dengan kapasitas sedot air yang bervariasi. Pompa-pompa itu akan bekerja otomatis saat debit air meningkat dan mengalirkan air ke rumah-rumah pompa yang ada di sekitar stasiun sebelum akhirnya dialirkan ke sungai terdekat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kereta api tetap aman dan lancar selama musim hujan. Selanjutnya ke Nusa Tenggara Barat. Turis asal Irlandia dikonfirmasi selamat setelah jatuh dari ketinggian 200 meter di lereng Gunung Rinjani. Paul Farrell, 31 tahun, mendaki Gunung Rinjani sendirian dan kabarnya terpeleset di lereng berkerikil. Setelah terpeleset, pria ini terguling hingga 200 meter. Tim penyelamat menemukan Paul di naungan bongkahan batu kecil dengan beberapa luka dalam, memar di wajah, kaki, dan lengannya. Setelah diselamatkan, turis Irlandia ini mengungkap rasa terima kasihnya, lantaran sempat khawatir tidak ditemukan selamat. Terakhir ke Papua dan Nusa Tenggara Timur. Kementerian Agama resmi mengubah status 10 Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen SPKK swasta menjadi negeri. Perubahan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Agama PMA nomor 23 tahun 2024 tentang organisasi tata kerja Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen. Sekolah-sekolah itu tersebar di Papua, Papua Barat Daya, dan Nusa Tenggara Timur. Sekolah yang diubah mencakup jenjang Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen SMPTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen SMTK, hingga Sekolah Menengah Agama Kristen SMAK. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani berharap pengubahan status mampu meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan tata kelola pendidikan keagamaan Kristen di Indonesia. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.